ada beberapa makhluk kasat mata yang dipercayai keberadaannya. Walau kita sendiri tidak pernah melihatnya, tapi makhluk ini sebenarnya ada. Selain berkeliaran di sekitar kita, makhluk ini menyukai beberapa tempat, yaitu bangunan tua, pohon, dan beberapa tempat lainnya. Menurut mitos yang berkembang di Indonesia, beberapa tanaman ini diyakini adalah tempat yang disukai makhluk halus. Nah, kali ini Joss TV akan mengupasnya untuk Josser semua. Pertama, pohon beringin. Pohon beringin memang kental dengan nuansa mistik yang cukup kuat. Rindangnya pohon tersebut dan juga akar-akar panjang yang menjuntai dari batang pohon menyajikan kesan menakutkan bagi orang-orang yang melihatnya. Terlebih, orang-orang zaman dulu juga terbiasa menyampaikan soal cerita pohon beringin yang menjadi rumah bagi para makhluk halus, khususnya genderuwo. Banyak yang percaya bahwa di mana pohon beringin tumbuh akan memberikan ruang tersendiri bagi makhluk gaib. Hingga saat ini tentu kita sering mendengar cerita tentang pohon beringin yang dicap sebagai istana bagi para makhluk gaib. Banyak orang yang mengaku tidak berani melewati pohon beringin di malam hari karena takut melihat penampakan makhluk penghuni pohon tersebut. Kedua, pohon pepaya. Suku-suku di Indonesia ada semacam kepercayaan, yaitu jangan menanam pohon pepaya di depan rumah karena bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah menjadi tempat tinggal makhluk halus. Kalau ingin menanam pohon pepaya, sebaiknya di kebun atau di samping rumah, yang penting jangan di depan rumah. Dalam ilmu Feng Shui, pohon pepaya disebut bisa mendatangkan sial untuk si penghuni rumah. Aura negatifnya sangat besar. Jauhkan pohon pepaya dari rumah agar tidak terkena sial. Ketiga, pohon pisang. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan tanaman dari suku Musaceae ini. Kita dapat dengan mudah menjumpai pisang di lingkungan masyarakat, terutama daerah yang masih memiliki area perkebunan dan persawahan. Selain buahnya yang sehat dan enak bila dimakan, konon pohon pisang menjadi tempat mangkal favorit bagi para makhluk gaib, terutama pohon pisang yang bentuknya bergerombol. Konon banyak orang-orang sering melihat sosok makhluk berwarna putih yang mengerikan atau sosok wanita berbaju putih di balik rimbunnya pohon pisang. Keempat, pohon bambu. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Jika banyak lingkungan sekitar tumbuh pohon bambu, maka di sekitar lokasi tersebut banyak makhluk bersemayam. Pohon ini memang kerap dianggap sebagai tempat tinggal para hantu. Apalagi jika pohonnya berada di dekat pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Dari segi tampilan saja, pohon bambu memang memiliki kesan angker. Pohon ini tumbuh bergerombol dan sangat rimbun. Karena bentuk pohon yang seperti inilah membuat masyarakat semakin yakin jika para makhluk halus sangat menyukai pohon bambu. Legenda menceritakan, pernah suatu ketika di suatu kampung ada tukang ojek yang melihat sosok wanita berambut panjang yang sedang duduk di atas pohon bambu. Kabarnya ada juga yang melihat ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Dia duduk di atas pohon bambu dan terkadang menghalang-halangi orang yang lewat di jalan yang kebetulan bersebelahan dengan kebun bambu tersebut. Kelima, pohon kapas atau pohon randu. Pohon yang banyak ditemukan di dekat pedesaan yang masih banyak area persawahan ini mempunyai ciri yang sangat khas, yakni banyak terdapat duri-duri di sekujur batangnya. Pohon randu disebut juga pohon kapuk karena memang buahnya sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat bantal atau kasur. Namun di balik manfaatnya, pohon randu atau pohon kapuk dipercaya menjadi tempat tinggal favorit makhluk halus.
Kemunculan wanita berbaju putih di atas pohon randu kerap menjadi perbincangan di masyarakat. Keenam, pohon sukun. Pohon ini dikenal karena kelezatan buahnya. Selain itu, pohon ini juga dipercaya sebagai salah satu pohon favorit untuk singgah para makhluk halus. Konon makhluk halus yang mendiami pohon ini adalah sosok hantu yang tubuhnya terbungkus kain putih yang diikat atau menyerupai sosok pocong. Sebagian lagi mempercayai jika pohon ini digemari oleh makhluk jin untuk singgah. Kemunculan sosok tinggi besar berwarna putih di pohon ini seringkali menjadi buah bibir di masyarakat. Ketujuh, pohon nangka. Pohon nangka punya buah yang manis dan enak. Nangka biasanya jadi campuran es buah hingga disulap menjadi sayur. Tapi menurut mitos yang beredar, biasanya banyak para penunggu tak kasat mata yang sering hinggap di pohon nangka. Pohon nangka sendiri memiliki rata-rata tinggi sekitar 20 meter, bahkan ada yang mencapai 30 meter. Daun dan dahannya yang rimbun membuat pohon ini terlihat sedikit menyeramkan, terutama di malam hari. Konon katanya pohon nangka jadi tempat favorit kuntilanak. Banyak orang yang melihat penampakan kuntilanak di pohon nangka ini, terutama di malam hari. Kedelapan, pohon sawo. Mirip seperti pohon nangka, pohon sawo biasanya memiliki tinggi sekitar 30-40 meter. Pohon buah berwarna coklat yang satu ini sejak dulu identik sebagai rumahnya genderuwo. Banyak mitos yang menyebutkan bahwa jika melewati pohon sawo dan muncul aroma bakaran ubi, artinya ada makhluk halus di sana. Dalam bahasa Jawa, sawo sering dikaitkan dengan kata suwung yang artinya sepi. Sehingga jika menanam pohon sawo di sekitar rumah, maka aura rumah itu akan menjadi sepi dan membuat para penghuninya tak betah untuk tinggal di sana.